Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Haura Melia Soluha, nomor induk mahasiswa 20014003 dari Prodi Teknik Listrik 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang instalasi listrik. Apa sih itu instalasi listrik? Jadi, instalasi listrik adalah suatu sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik untuk kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Tujuannya, yang pertama, terjamin keamanan instalasi listrik beserta perlengkapannya. Yang kedua, terjamin keselamatan manusia. Yang ketiga, terjamin perlindungan lingkungan. Dan yang keempat, instalasi listrik dapat dioperasikan dengan baik. Jenis instalasi listrik menurut arus listrik. Yang pertama, arus searah. Digunakan pada pabrik, rumah tangga tertentu, kapal laut, dan lain-lain. Bekerja pada tegangan 110 volt, 220 volt, dan 440 volt. Yang kedua, arus bolak-balik. Digunakan pada rumah tangga, industri, komersial, dan penerangan jalan umum. Bekerja pada tegangan 110 volt, 220 volt, 380 volt, 500 volt, 1000 volt, 3000 volt, 5000 volt, 6000 volt, 10000 volt, dan 15000 volt. Jenis instalasi listrik menurut besar tegangan. Yang pertama, instalasi tegangan rendah. Biasanya digunakan pada saluran distribusi, instalasi penerangan rumah tangga, komersial, industri, dan PCU. Tegangan diantaranya 110 volt, 220 volt, dan 380 volt. Yang kedua, instalasi tegangan menengah. Biasanya digunakan pada pusat pembangkit listrik, pada saluran distribusi, dan instalasi tenaga pada gardu induk. Tegangannya yaitu 20 kV. Instalasi tegangan tinggi. Biasanya digunakan pada jaringan transmisi jarak jauh. Tegangan diantaranya 30 kV, 70 kV, 150 kV, dan 250 kV. Instalasi tegangan ekstra tinggi biasanya digunakan pada saluran transmisi dan tegangan yang digunakan 500 kV, 750 kV, dan 100 kV. Jenis instalasi listrik menurut jumlah fasa. Yang pertama, ada satu fasa. Instalasi listrik yang hanya menggunakan dua kawat penghantar, yaitu fasa dan netral. Tegangan diantaranya 220 hingga 240 volt. Yang kedua, ada tiga fasa. Instalasi listrik yang menggunakan tiga kawat fasa, R, S, T, dan satu kawat netral. Tegangannya yaitu 380 volt. Jenis instalasi listrik menurut pemakaian tenaga listrik. Instalasi penerangan digunakan untuk menghasilkan cahaya. Instalasi tenaga digunakan untuk memutar kipas angin, pompa air, mixer, dan lain-lain. Instalasi listrik khusus digunakan untuk kapal laut, pesawat udara, mobil, dan lain-lain. Instalasi listrik untuk telekomunikasi digunakan untuk jaringan telepon, telegraf, dan lain-lain. Komponen-komponen instalasi listrik. kWh meter digunakan untuk mengukur dan sebagai pembatas daya listrik. Kabel penghantar, komponen utama instalasi listrik yang akan mengalirkan tenaga listrik pada peralatan listrik. Saklar digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan pada jaringan listrik. Pengaman listrik digunakan untuk memutus rantai listrik apabila terjadi gangguan. Kotak panel hubung bagi digunakan untuk menerima energi listrik dari PLN dan mendistribusikan sekaligus mengontrol penyaluran energi listrik. Kotak kontak digunakan sebagai penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Fitting digunakan untuk memasang bola lampu listrik. Pipa instalasi digunakan sebagai pelindung penghantar. Kotak sambung digunakan untuk melindungi percabangan kabel atau sambungan kabel dari gangguan. Elbow digunakan sebagai perlengkapan bantu sistem pipa. Stop digunakan untuk melindungi atau menutup percabangan kabel atau sambungan kabel sehingga aman dari sentuhan. Prinsip-prinsip instalasi listrik. 1. Safety atau keamanan.
Sistem instalasi listrik dinyatakan aman bila dilengkapi dengan sistem proteksi yang sesuai dan mempunyai keandalan yang tinggi dalam merespon gangguan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Reliability atau keandalan. Suatu sistem instalasi listrik dinyatakan andal bila operasi sistem kelistrikan dapat bekerja dalam waktu yang cukup lama dan bila terjadi gangguan dapat dengan cepat diatasi. Keandalan yang diperlukan meliputi unjuk kerja sistem, pengoperasian sistem, dan juga peralatan yang digunakan. 3. Accessibility atau kemudahan. Kemudahan pada sistem instalasi listrik maksudnya adalah sistem tersebut dapat dioperasikan dengan mudah, tidak memerlukan skill tinggi, pemasangan peralatan sistem dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. 4. Availability atau ketersediaan. Merupakan hal yang penting dalam suatu sistem instalasi listrik karena berkaitan dengan kemungkinan pengembangan ataupun perluasan proses kontrol atau mesin yang meliputi ketersediaan alat, tempat, atau ruang dan daya. 5. Impact of environment atau pengaruh lingkungan. Bila peralatan listrik dipasang pada lingkungan tertentu harus dipertimbangkan apakah peralatan itu mempunyai pengaruh negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Bila ada kemungkinan mengganggu atau merusak lingkungan, maka harus dirancang agar pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh peralatan listrik dapat dihilangkan atau diperkecil. 6. Economic atau ekonomi. Untuk kondisi ekonomis pada suatu sistem instalasi dikatakan berhasil bila efisien dan efektif dalam hal penggunaan daya listrik, peralatan yang digunakan cukup andal dan kecilnya delay time pada pengoperasian proses produksi. 7. Estetik atau keindahan. Kerapian dalam pemasangan dan pengawatan dapat menimbulkan kemudahan dan kejernihan pikiran dalam melaksanakan perawatan dan perbaikan pada sistem instalasi. Tahapan perencanaan instalasi rumah tangga. Tahapan pertama, dana rumah. Untuk merancang sebuah instalasi listrik rumah tangga yang diperlukan pertama kali adalah dana rumah. Kelengkapan dana ini diperlukan agar perancangan instalasi dapat disesuaikan dengan kegunaan masing-masing ruang. Kemudian, dimensi atau ukuran yang sangat diperlukan untuk menentukan jumlah lampu dan daya lampu yang diperlukan agar terang cahaya yang diperoleh cukup. Tahapan kedua, peletakan peralatan instalasi. Tahapan berikutnya adalah peletakan komponen instalasi listrik seperti papan hubung bagi atau kotak pengaman, fitting, lalu saklar, dan kotak-kotak yang disesuaikan dengan kondisi dan peruntukan ruang. Tahapan ketiga, diagram pengawatan. Pada tahapan ini semua kabel yang diperlukan pada jaringan digambar, baik kabel fasa, netral, maupun kabel ground. Gambar ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah kabel yang digunakan. Untuk memudahkan pemipaan, perlu digambarkan juga rencana pemasangan pipa, sehingga bisa digunakan untuk menghitung jumlah pipa instalasi yang diperlukan serta peralatan pendukungnya. Tahapan keempat, penggambaran rangkaian PHB. Untuk menentukan ukuran peralatan pengaman, perlu dilakukan perhitungan daya untuk masing-masing grup instalasi. Setelah jumlah beban setiap grup dihitung, maka ditentukan ukuran minimal screen atau MCB yang akan dipasang. Tahapan kelima, perhitungan biaya, pengadaan bahan. Pada tahapan ini dilakukan untuk melengkapi dapat juga dilakukan perkiraan biaya pembelian peralatan dengan menambahkan harga satuan untuk masing-masing bahan atau alat yang diperlukan. Jadi, kita dapat memperoleh kesimpulan, oleh karena itu untuk merencanakan suatu instalasi listrik harus berpedoman pada puil yang telah ditetapkan. Dan dalam pelaksanaan perencanaan instalasi listrik ini harus dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya, serta perlunya dilakukan pemeriksaan atau perawatan sistem instalasi listrik secara berkala dan terus-menerus. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.